Jadi kalau misalkan kita sudah mengajukan sanggah tapi kita nggak lulus pasca sanggah, maka kita mendapatkan tampilan seperti ini. Kita dapat dikatakan aman itu jika kita melewati di tanggal 2-3 Februari adalah prasanggah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi update informasi sekaligus persiapan untuk teman-teman ke depannya, yaitu nanti akan ada 3 tahap pengumuman kelulusan P3K Guru tahun 2022, yang mana di sini nanti untuk pengumumannya dilaksanakan pada tahun 2023 ya, tepatnya pada bulan Februari. Nah, tentunya dari teman-teman untuk P1, P2, P3, dan P4 nanti pengumumannya akan dilangsungkan secara bersamaan. Nah, kira-kira seperti apa yang kondisi aman berhak untuk ikut pemberkasan serta pengusulan nomor induk P3K. Setelah yang pertama di sini kita akan mendapatkan lokasi penempatan. Berikutnya di sini kita bisa melihat ke akun kita masing-masing. Namun nanti masih dalam masa prasanggah ya. Tentunya untuk pengumuman nanti masih akan bisa berubah, sehingga nanti kita bisa mengupayakan kita bisa melakukan pengusulan NIP3K dimulai dari kita mengisi DRH dan juga pemberkasan. Bagaimanakah contoh yang lulus dan juga contoh yang tidak lulus, serta kita harus mencermati alur dan juga tampilan di akun SSC ASN kita. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, nantinya kita akan bisa melihat pengumumannya itu pada akun SSC ASN kita masing-masing. Tentunya kita dengan cara login. Nah, selanjutnya di sini kita bisa mencatat ya untuk contoh yang lulusnya. Contoh yang lulus adalah seperti ini, teman. Jadi contoh yang lulus mulai dari tahap awal sampai nanti bisa berjalan dengan lancar dan juga mulus sampai dengan tahap yang paling akhir. Jadi di sini nanti untuk jadwal di pengumuman kita ini adalah kita memasuki, yaitu kita menantikan, yaitu di poin yang ke-15 ya, nomor urut ke-15, yaitu pengumuman hasil seleksi untuk P1, P2, P3, dan juga pelamar umum. Dikarenakan nanti untuk pengumuman penempatan, sekolah penempatan P1, P2, P3 nanti akan menunggu yaitu pengumuman hasil seleksi untuk pelamar umum ya teman-teman. Ya benar, nanti pengumuman dilakukan secara bersamaan tepatnya pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 Februari tahun 2023. Dan nantinya pada tanggal ini, pada tanggal 2 sampai 3 Februari ini, teman-teman login ke akun SSCASN-nya, maka tampilan pertama yang didapatkan ketika teman-teman ini nanti lulus, inilah mendapatkan tampilan yang seperti ini. Ketika kita login di akun SSCASN, maka tampilannya masih di prasanggah ya. Dikarenakan di sini ini adalah nanti masih prasanggah. Ingat di tanggal 2 sampai 3 Februari ini nanti kalau misalkan teman-teman dinyatakan lulus ya, kita lolos P3K Guru tahun 2022, ini kita belum aman dikarenakan kita masih dalam masa prasanggah. Nah, nanti masih akan ada masa sanggah, kemudian jawab sanggah ya teman-teman. Jadi yang pertama kita dapatkan notifikasi nanti tanggal 2 sampai tanggal 3 Februari itu adalah kita pengumuman prasanggah. Kalau misalkan teman-teman di sini lulus prasanggah, ini nanti teman-teman dapat dikatakan 90% ini sudah lulus ya. Nah, selanjutnya nanti masih akan ada masa sanggah ya. Masa sanggah itu dapat dimanfaatkan oleh teman-teman ketika nanti tidak lulus, itu bisa menyanggah ya, menyanggah hasil kelulusannya. Mungkin teman-teman meyakini bahwa dalam pengumuman ini ada kesalahan sistem sehingga teman-teman dirugikan, itu bisa menyanggah ya. Nah, untuk terkait tentang sanggahan nanti kita akan berikan pada slide berikutnya. Nah, jika teman-teman pada tanggal 2 sampai 3 Februari dapat tampilan yang seperti ini, hasil prasanggah Anda lolos P3K Guru tahun 2022, maka teman-teman nanti menunggu yaitu hasil kelulusan akhir diumumkan setelah masa sanggah berakhir ya. Dan di sini untuk perubahan hasil kelulusan dikarenakan sanggah ini nanti dapat terjadi ya. Jadi kita belum aman kalau kita belum melewati masa sanggah dan juga jawab sanggah ini. Nah, tahap berikutnya, tahap kedua, setelah kita di sini sudah lulus di prasanggah, maka nanti di sini untuk di bagian ini yaitu tanggal 20 sampai 21 Februari 2023 yaitu pengumuman kelulusan pasca sanggah. Nah, di pengumuman kelulusan pasca sanggah ini nanti kita tampilannya akan berubah di akun SSCASN kita. Nah, tampilannya akan berubah menjadi yang seperti ini ya.
Jadi di sini akan sudah seperti ini, yaitu selamat Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2022. Tahap selanjutnya adalah pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus. Untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K, harap memantau jadwal pengisian daftar riwayat hidup. Nah, di sini nanti untuk pengumuman yang seperti ini akan kita dapatkan yaitu pada tanggal 20 sampai dengan tanggal 21 Februari tahun 2022. Nanti di tanggal 2 sampai 3 Februari pengumumannya adalah pengumuman seperti yang nomor 1. Kemudian untuk di tanggal 20 sampai 21 Februari pengumumannya adalah seperti di nomor 2. Nah, selanjutnya di sini nanti untuk link pengisian DRH ini akan muncul pada tanggal 22 Februari sampai dengan 13 Maret ya. Kita diberikan masa atau waktu sekian ini untuk melakukan pengisian DRH dan juga pemberkasan. Sehingga ketika nanti kita login ke akun SSCASN kita, maka tampilannya akan berubah menjadi yang seperti ini. Jadi di sini kita sudah lulus. Yang awalnya seperti ini. Jadi alurnya adalah dari 1 ke 2, kemudian dari 2 ke 3. Yaitu selamat atas nama kita, Anda lulus seleksi P3K Guru tahun 2022. Tahap selanjutnya kita melakukan pengisian daftar riwayat hidup bagi peserta yang lulus ya. Untuk diusulkan penetapan nomor induk P3K. Berikutnya di sini sudah akan ada tombol link untuk mengisi daftar riwayat hidup. Jadi nanti untuk pengisian DRH ini link yang seperti ini munculnya adalah tanggal 22 Februari sampai dengan 13 Maret 2023 ya. Nanti diusulkan untuk pengisi untuk penetapan NIP 3K-nya setelah kita semua di semua instansi ini sudah selesai untuk mengunggahnya. Untuk tutorialnya sudah saya sediakan di deskripsi ya untuk mengisi DRH, dan nantinya juga akan saya berikan tutorial lagi untuk mengisi DRH yang tahun 2023 ini. Inilah contoh untuk yang lulus. Jadi tahapnya kita dapat dikatakan aman itu jika kita melewati di tanggal 2 sampai 3 Februari ini adalah prasanggah. Kemudian tanggal 20 sampai 21 ini adalah pasca sanggah kita lulus. Kemudian tanggal 22 Februari sampai 13 Maret ini adalah kita muncul link untuk mengisi DRH. Itulah dapat dikatakan kita sudah aman kalau melewati 3 tahap itu. Nah, berikutnya untuk contoh yang tidak lulus itu adalah seperti ini teman-teman. Ini contoh yang nggak lulus. Jadi ketika kita masuk pada di sini yaitu nomor 15 ya. Pengumuman hasil seleksi P1, P2, P3 dan pelamar umum di tanggal 2 sampai 3 Februari kita mendapatkan tampilan yang seperti ini. Yaitu mohon maaf Anda tidak lolos seleksi P3K Guru tahun 2022. Selanjutnya di sini nanti akan muncul yaitu link untuk kita mengajukan sanggah ya. Jadi teman-teman yang nggak lulus nanti di tanggal 2 sampai tanggal 3 ini nanti kita dapat tampilan seperti ini. Kemudian di tanggal 4 sampai dengan tanggal 6 Februari ini nanti kita akan mendapatkan yaitu form untuk mengajukan sanggah ya. Nah, untuk mengajukan sanggah, teman-teman kalau nggak lulus ini kalian bisa klik di sini untuk mengajukan sanggah. Tutorial sanggah gimana itu sudah saya berikan pada video sebelumnya. Namun nanti di sini untuk sanggah berakhir ini nanti akan berakhir sampai di sini ya, sampai tanggal 6. Jadi ada waktu 3 hari ya untuk kita menyanggah sampai di tanggal 6 Februari 2023. Nanti tepatnya pukul 23.59 ya. Kita bisa mengajukan sanggah sebelum tanggal itu. Nah, selanjutnya kita untuk mengajukan sanggah kita harus membaca dulu terkait tentang apa yang akan kita sanggah. Itu tentunya harus disesuaikan ya. Apakah itu nanti kesalahan kita atau kesalahan sistem. Kalau misalkan memang kesalahan kita sendiri, kita mah nggak lulus, nggak ada formasi atau kalah perankingan untuk yang pelamar umum, maka sebaiknya kita nggak menyanggah ya. Nah, selanjutnya di bagian pengumuman kelulusan pasca sanggah di tanggal 20 sampai 21 Februari ini nanti kita tampilannya seperti ini. Nah, ini teman. Jadi kalau misalkan kita sudah mengajukan sanggah tapi kita nggak lulus pasca sanggah, maka kita mendapatkan tampilan seperti ini. Yaitu pasca sanggah Anda tidak lolos seleksi CASN P3K Guru 2022. Kalau misalkan kita nggak lolos seperti ini bagaimana? Nah, solusinya bagaimana? Nah, silahkan simak video saya setelah ini ya. Oke, sobat semuanya, demikian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.